Perkembangan teknologi yang semakin maju, serta dampak globalisasi yang semakin luas, memang membuat banyak kalangan mudah sekali terjerumus kepada hal yang negatif. Dan salah satu kelompok masyarakat yang mudah sekali terpengaruh adalah para remaja. Penangkapan sekelompok remaja yang nekat menyerang dan merusak sejumlah sepeda motor milik warga di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur pada Minggu malam. Sementara itu di kota Serang, Banten, polisi menangkap sejumlah remaja anggota geng motor yang sebelumnya videonya viral saat berkonvoi mengacungkan senjata tajam. Mendapat skorsing 1 minggu, siswa SMA Ilham di Makassar yang jadi viral di sosial media karena perilaku buruknya terhadap guru tetap mengundang polemik. Tindakan asusila di kalangan pelajar semakin mengkhawatirkan. Tingginya praktik seks bebas di kalangan pelajar disebabkan mudahnya akses melihat pornografi. Ya, hasil penelusuran Berita 1 menemukan hingga saat ini akses pornografi dengan mudah diakses di warung internet. Pentingnya pendidikan agama dalam mengatasi pergaulan bebas. Kelompok 7 yang beranggotakan Arya Eka Mahendra, Farhan Ramadan, Muhammad Khairul Umam, dan Restu Adibowo Wicaksono. Perilaku ini identik dengan permasalahan para remaja yang sedang beranjak dewasa. Biasanya, pergaulan bebas terjadi karena adanya rasa penasaran dan pencarian jati dalam diri anak-anak remaja. Pergaulan bebas tertuang dalam surah An-Nur ayat 30-31 bahwa hendaknya kita menjaga pandangan mata dalam bergaul. Beberapa sebab remaja melakukan pergaulan bebas yaitu sikap mental yang tidak sehat, pelampiasan rasa kecewa terhadap keluarga yang tidak harmonis, kegagalan remaja menyerap norma-norma agama dan norma-norma Pancasila. Pergaulan bebas adalah sebuah perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Pengertian pergaulan bebas diambil dari kata pergaulan yang artinya proses interaksi antar individu atau individu dengan kelompok. Sedangkan kata bebas yang artinya terlepas dari kewajiban, aturan, tuntutan, norma agama, dan Pancasila. Bagi banyak orang, masa remaja dianggap sebagai masa yang paling indah, yaitu masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Pada periode ini, seorang akan menemukan berbagai hal baru yang menyenangkan dan perlu dieksplorasi. Namun, pada masa ini pula kenakalan-kenakalan remaja banyak terjadi dan permasalahan remaja bermunculan. Salah satu hal yang menjadi pendorong terjadinya kenakalan remaja adalah pergaulan bebas. Laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menuliskan bahwa orang yang cenderung jatuh pada pergaulan bebas memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Memiliki rasa ingin tahu yang berlebih pada hal yang bersifat negatif, contohnya narkoba. 2. Melakukan pemborosan uang untuk membeli barang yang kurang penting. 3. Menggunakan obat-obatan terlarang seperti narkoba untuk memenuhi keinginannya. 4. Kecanduan mengakses konten pornografi, bahkan melakukan seks bebas. 5. Mengonsumsi alkohol atau minuman keras. 6. Mudah mengalami kegelisahan, tidak sabar, emosional, selalu ingin melawan, atau rasa malas. Pergaulan bebas memiliki banyak dampak negatif. Orang yang melakukan pergaulan bebas sebenarnya sedang mempertaruhkan masa depannya. Bagi banyak orang, masa remaja dianggap sebagai masa yang paling indah, yaitu masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Pada periode ini, seorang akan menemukan berbagai hal baru yang menyenangkan dan perlu dieksplorasi. Namun, pada masa ini pula, kenakalan-kenakalan remaja banyak terjadi dan permasalahan remaja bermunculan. Salah satu hal yang menjadi pendorong terjadinya kenakalan remaja adalah pergaulan bebas. Faktor penyebab pergaulan bebas di kalangan remaja yaitu 1. Rendahnya taraf pendidikan keluarga, seperti keluarga yang mengizinkan sang anak berpacaran tanpa ada pengawasan yang menyebabkan anak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. 2. Orang tua yang kurang memperhatikan pergaulan anak, orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya, sehingga anak tidak bisa diperhatikan dengan maksimal. 3. Kurang berhati-hati dalam berteman, contohnya teman menuntun kita ke arah yang negatif, terjadi karena berteman dengan orang yang tidak baik. 4.
Keadaan ekonomi keluarga, contohnya anak yang putus sekolah karena ekonomi keluarga yang rendah membuat perilaku sang anak menjadi tambah parah. Dampak dari pergaulan bebas memberikan pengaruh besar bagi diri sendiri, orang tua, dan negara. Pergaulan bebas dalam Islam tentunya adalah hal yang dilarang. Hal ini karena memiliki dampak yang sangat besar terhadap diri dan suatu masyarakat. Tentu saja Allah tidak akan melarang sesuatu yang tidak memiliki dampak terhadap manusia, apalagi jika dampak tersebut buruk atau menyesatkan. Tentu sudah pasti diharamkan dan sangat dilarang. Bahkan melakukannya berarti keji karena sudah diberi akal namun tidak digunakan untuk memahaminya. 1. Munculnya perzinahan. Perzinahan adalah salah satu perbuatan keji yang dibenci oleh Allah. Maka jangan dekatilah sedikit pun perbuatan zina. Karena yang dilarang Allah bukan hanya perbuatan zina, melainkan mendekatinya saja tidak boleh. Dengan adanya pergaulan bebas dari perilaku perzinahan, juga akan muncul berbagai macam hal yang bisa merusak keluarga, hilangnya akar keluarga dari anak, penyakit berbahaya, dan lain sebagainya. Rusaknya moralitas. Moralitas bisa rusak dari adanya pergaulan bebas. Aturan-aturan kebenaran universal dan Islam tetapkan tidak akan dilakukan oleh orang-orang yang bergaul secara bebas. Pergaulan bebas akan mengedepankan kepada hawa nafsu dan kesenangan pribadi. Minum-minuman khamr, membuka aurat tanpa ada batasan lawan jenis tentu akan membuat moral masyarakat menjadi rusak, tidak terkendali. Untuk itu, kerusakan moral bisa juga bermula dari pergaulan bebas tanpa batas. 3. Berpotensi hilangnya fitrah manusia. Dari pergaulan bebas juga bisa berpotensi muncul hilangnya fitrah manusia. Hal ini bisa kita lihat di zaman sekarang bahwa potensi LGBT atau homoseksual dari berbagai kelainan manusia lainnya muncul akibat salah satu pergaulan dan mengenal fitrah manusia. Pergaulan bebas yang tidak mengenal batas tersebut akan membuat manusia menjadi hilang kendali dan tidak dilingkupi oleh nilai-nilai Islam yang membawa pada fitrah. 4. Kerusakan sistem masyarakat. Kerusakan sistem masyarakat bisa terjadi karena pergaulan bebas. Penerapan pergaulan bebas di masyarakat bisa berefek terhadap rendahnya kesadaran masyarakat, egositas diri, sistem pendidikan yang melemah, dan juga ekonomi yang rusak karena beredarnya barang-barang untuk melegalkan seks bebas atau barang-barang haram lainnya. Jadi aku siji loro. Untuk menghindari pergaulan bebas, Islam telah menetapkan aturan-aturan baku agar umat Islam tidak merusaknya. Berikut adalah hal-hal yang harus dijaga dan diikuti oleh umat Islam agar tidak terjebak kepada pergaulan bebas. 1. Menjaga aurat. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59 berkata, "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istri, anak-anak perempuan, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka mudah dikenali. Oleh sebab itu, mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Di dalam ayat di atas ditunjukkan bahwa setiap wanita memiliki kewajiban untuk menutupi auratnya dan dilarang untuk memperlihatkannya kepada yang bukan muhrim. Hal ini juga serupa sebagaimana yang disampaikan oleh Allah pada Nabi Adam dalam Quran surat Al-A'raf berikut. "Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk indah perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat." Setiap manusia, baik laki-laki dan perempuan, memiliki kewajiban untuk menutupi aurat dan dilarang untuk memperlihatkannya kepada orang lain selain dari yang muhrim. Bahkan terhadap muhrim pun ada batasan yang juga harus dijaga. Mengingat bahwa manusia adalah makhluk yang bisa mengundang kesalahan dan khilaf,
Untuk itu, menghindari pergaulan bebas, maka mulailah dari menjaga aurat kita masing-masing. 2. Menjaga pandangan. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 31. Di dalam ayat di atas diperintahkan manusia untuk menjaga pandangannya. Cara menjaga pandangan mata dan cara menjaga pandangan menurut Islam sangat ditekankan. Hal ini dikarenakan dari matalah kemaksiatan dan segala hawa nafsu bisa bermula. Untuk itu, menjaga pandangan adalah hal yang harus dilakukan. Menjaga agar tidak terjadi pergaulan bebas bisa bermula dari menjaga pandangan kita sendiri untuk tidak melihat hal-hal yang di luar dari yang dihalalkan. Tiga, batasan pergaulan antara muhrim dan non-muhrim. Antara muhrim dan non-muhrim atau lawan jenis, hendaknya kita pun menjaga pergaulan. Dengan lawan jenis, hendaknya tidak terlalu mengumbar perasaan, apalagi sampai menimbulkan hal yang berpotensi fitnah. Selain itu, dalam pergaulan hendaknya ada batasan hijab, bukan berarti harus hijab secara fisik, namun hijab secara jarak dan perbicaraan. Hendaknya pembicaraan tidak membicarakan hal-hal yang berbau seksual atau sensual, agar kejernihan pikiran tetap terjaga. Menjaga nilai-nilai Islam dalam pergaulan. Yang lebih penting dari itu semua adalah menjaga nilai-nilai Islam dalam pergaulan. Jangan sampai pergaulan kita rusak karena tidak ada nilai-nilai Islam di dalamnya. Untuk itu, hal-hal dalam rukun iman, rukun Islam, iman dalam Islam, hubungan akhlak dengan iman, Islam dan ihsan, dan hubungan akhlak dengan iman harus tetap dipegang teguh dalam setiap pergaulan dan kehidupan sosial kita. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.